bagi teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, khalaqas samawati wal arda wa khalaqal insana min tin. Telah aku jadikan langit dan bumi, dan aku jadikan manusia itu dari tanah. Tujuan Allah Ta'ala lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia itu adalah untuk menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah yang disembah, Allah tempat minta pertolongan. Nah, pembahasan kita hari ini adalah Allah menciptakan Adam dari tanah, dari air, dari api, dari angin. Terbentuklah Adam itu seperti bentuk manusia, ditiupkanlah Nur Muhammad ke dalam tubuhnya, boleh dikatakan itu ruh menyatu ke dalam tubuh Adam. Maka ketika itu Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud menghargai, menghormati Nabi Adam, karena Nabi Adam diangkat sebagai khalifah ketika itu. Namun ketika itu iblis tidak mau untuk bersujud, tidak mau menghormati Adam, karena dia lihat ketika itu Adam diciptakan cuma hanya dari tanah yang dia nampak. Karena dia diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, lalu Allah bilang kepada malaikat, para malaikat, apa yang aku tahu, apa yang aku beritahu, kamu tidak akan bakalan tahu. Semuanya itu sudah aku beritahu kepada Nabi Adam. Allah, maka dijawablah oleh malaikat ketika itu, karena Allah sudah berkata kepada malaikat bahwasanya itu, maka diakuilah oleh malaikat, barulah mereka mau menghormati Adam atau sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah para malaikat illa iblis, kecuali iblis. Wastakbar wa kana minal kafirin, karena mereka dia itu sombong, karena dia itu adalah angkuh iblis tadi, maka Allah mencap dia menjadi makhluk yang selama-lamanya dalam neraka. Nah, di sini sebentar lagi kita bicara. Nah, sebenarnya iblis itu ahli ibadah. Iblis itu ibadahnya kepada Allah nggak tanggung-tanggung. Dia berilmu tamatan langit, bukan tamatan S1, S2, S3. Bukan hanya sekedar itu, tapi langsung tamatan langit. Nah, karena kesombongan itulah sehingga Allah mengecap dia. Nah, itu makanya ada bahasanya begini, jangan kamu merasa terbang ketika kamu dipuja-puja. Jangan kamu merasa sedih ketika kamu dicaci. Jangan kamu terasa marah ketika kamu difitnah. Kenapa? Karena orang yang diagung-agungkan, yang disombong-sombongkan, diharga-hargai, bisa saja dia tersesat. Saya contoh iblis.
Karena udah merasa suci, karena merasa bersih. Jadi kita tidak perlu kita merasa suci. Kita tidak perlu merasa bersih. Kita tidak perlu merasa lebihlah dari segalanya. Kenapa? Karena hal itu yang akan membuat kita untuk hancur. Karena itulah yang akan membuat kita tersesat. Karena itulah kita membuat kita teraniaya. Contoh, Fir'aun, doanya dikabul Allah. Apapun diminta sama Allah dikasih. Kan begitu Fir'aun. Gak pernah sakit. Gak pernah demam. Orangnya kecil pula itu. Fir'aun itu kecil itu. Kalau duduk kalau dalam riwayat mengatakan kalau duduk dia seperti kongkong. Besarnya. Gini. Orangnya gak gede. Tapi itu omongannya tadi mati. Kata mati gitu. Artinya memang makbul doanya. Dijabah oleh Allah. Karena kemakbulan doanya. Karena dia akhirnya dia sombong. Siapa yang mengagung-agungkannya? Gubernurnya, semua orang pejabat-pejabatnya. Nah, sekian diagung-agungkan, akhirnya dia lupa. Dah bilang aja lah kamu bilang kamu Tuhan, kata gubernurnya. Akhirnya tersesat. Mirza Gulami, ya, mengaku Nabi Muhammad. Ahmad Mirza Gulami kan begitu. Mengaku Muhammad, mengaku Nabi. Kenapa? Karena sekian banyak amalnya, ibadah. Mungkin saya lah ini Nabi setelah Nabi Muhammad. Tersesat juga. Nah, banyak orang yang tersesat karena diagung-agungkan. Jadi kalau kita lagi dipuja-puja nggak usah melambung lah, santai aja. Ini abang yang ganteng atau kamu segalanya, gak ada itu semua. Itu yang membuat kita tersesat. Jadi ketika kamu dipuja-puja, ingat Allah. Ketika kamu dicaci, ingat Allah. Ketika kamu difitnah, ingat Allah. Sehingga kita semuanya, apa yang terjadi dalam hidup kita, menjadikan sebuah pelajaran sejarah untuk berhati-hati ke depan. Tujuannya. Jadi hidup ini bahagianya bukan karena hal yang diangkat-angkat, tidak. Bukan yang dipuja-puja. Biasa-biasa sajalah. Yang penting di dalam aturan syariat Allah saja kita kerjakan. Bukan karena sorban kita mulia, bukan karena jubah kita mulia, bukan karena ibadah kita mulia, bukan karena waraknya kita mulia, bukan karena ilmu kita banyak kita mulia, tapi kemuliaan kita itu adalah orang yang baik dan rendah hati karena dia merasa ada Tuhan yang lebih kuat di dalam hatinya, dan ada pendamping hidupnya adalah syariat Rasulullah, dan di dalam perjalanan hidupnya adalah akhlakul karimah. Nah, itu yang akan bisa mengangkat kita mulia. Jadi kalau Allah itu melihat kita itu cukup bersih, menutup aurat, itu yang dipandang. Bersih yang menutup aurat ketika beribadah, nggak ada yang lain-lain. Jadi kalau seandainya kita tidak bersorban, tidak sunnah, tidak begitu. Kalau kepengen bersorban, dapat pahala, yang nggak dapat, yang tidak bersorban dapat berpahala. Tapi cara penilaian pahala itu bukan karena pakaiannya. Cara untuk mengangkat derajat pahalanya itu adalah hatinya. Hatinya di Allah. Innallaha yanzuru fi jismikum wa yanzuru fi qulubikum. Allah tidak melihat jisimmu, tubuhmu, Allah melihat hati. Nah, ini kembali kepada kita, pengkajian kita ini, yaitu diri yang terperi itu. Maksudnya diri yang terperi yang bagaimana maksudnya, Bu ya? 8 perkara. Hari itu kan ada pengkajian kita, diri yang terdiri adalah tubuh diri yang diri yang terperi, diri yang sebenar-benar diri yang seakmal-akmal diri. Nah, mana diri yang terperi tadi? Kulit, daging, tulang, urat, hati, jantung, ragu, dan buah punggung. Nah, di dalam tubuh kita itu ada kulit. Namun kulit kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Tujuannya itu diberikan Allah bukan hanya kulit semata-mata begini, tidak.
Ada tujuan Allah membuat kita kulit. Bukan tidak kulit semata-mata, karena di situ di buku kita. Tidak kulit semata-mata, melainkan kulit itu diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada kita tujuannya, melainkan azim semata-mata. Tahu azim? Apa artinya azim? Ketinggian. Azim. Tujuan kulit tadi adalah untuk meninggikan diri kita. Itu makanya di dalam pengkajian kita tadi, hajabtu nafsi bihijabillah, terdindinglah diriku dengan nama-nama Allah. Dengan Allah. Jadi sebenarnya intinya kulit kita itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kemuliaan, tinggal kita bagaimana cara memuliakannya. Bagaimana cara memuliakannya? Kita hadir di dalam makom apa namanya? Hari itu dia bilang apa namanya? Masih ingat? Makam Mahmudah. Masih ingat kan? Namanya makam Mahmudah atau makam Daratul Baidho, atau tempat yang bersih. Mana tempat makam Daratul Baidho itu? Yaitu adalah lautan zikir. Di dalam nama Allah, maka terbitlah Nur Muhammad dari nama Allah, maka bernamalah ia Nur Allah. Apa Nur Allah itu? Apakah cahaya zat Tuhan? Tidak, tapi cahaya zikrullah, meliputi sekalian tubuh, meliputi sekalian alam. Maka ketika itu kita berada di dalam itu, maka kita sudah mempunyai sebuah tempat yang mulia, membikinkan tempat kita untuk berhadapan dengan Allah, bukan tempat Tuhan. Paham? Jangan cari-cari tempat Tuhan, bikinlah tempat kita untuk berhadapan dengan Allah. Tuhan tidak punya tempat. Nah, itu tujuan kulit. Setelah itu daging. Daging diciptakan oleh Allah Ta'ala di tubuh kita. Tidak daging semata-mata, melainkan halim semata-mata. Halim apa artinya? Lembut. Halim, jadi daging itu diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah lembut. Kenapa bisa keras? Karena dikeraskan. Kenapa dia bisa lembut? Bisa dilembutkan. Nah, kembali kepada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala lembut, yang bagaimana? Allah itu maha lembut. Kalau Allah dikatakan maha lembut, berarti Allah Ta'ala itu tidak pernah dia tadi melihat umatnya, hambanya, ciptaannya tadi. Ketika sudah berniat untuk berbuat baik, maka Allah tidak akan pernah tega melihat hambanya itu untuk dibiarkan. Tapi kuncinya kita, innamal a'malu binniyat, suatu perbuatan itu adalah dimulai dari niat. Su'zan li abdi wa su'zan li nafsi. Apa sangka hambaku, itulah sangkaku, kata Allah. Tapi kalau seandainya umpamanya saya ingin lembut hati saya ingin bersih hati saya, tapi umpamanya hatinya itu pun tidak ingin lembut, hatinya itu tidak ingin bersih, maka keinginan itulah yang harus kita usahakan. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka berusahalah, serahkan kepada Allah. Man jadda wajah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendam. Itu aja kuncinya di dalam hidup ini. Jadi artinya tadi bahasanya al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu itu adalah seperti kayu yang besar, apabila dia tidak berbuah maka rimbun begitu saja, maka hasilnya tidak ada. Itu akan jadi asar. Apa itu asar? Banyak sampah. Seperti daun batang beringin itulah. Kalau di bawahnya dingin, ini nggak ada buahnya. Tapi tengok di bawah banyak sampah. Jadi ilmu kita itu apa yang kita punya, walaupun itu sedikit, diamalkan. Yang sedikit itu akan bisa banyak, yang kecil itu akan bisa besar. Yang besar itu bisa saja habis. Bisa. Yang banyak itu bisa habis. Yang banyak kan bisa habis. Kalau dikurang kan habis dia. Tapi kalau sedikit itu bisa banyak. Tapi ya dia. Nah, itulah daging tadi. Setelah itu tulang.
Allah ciptakan tulang itu kepada kita tidak tulang semata-mata tujuannya, melainkan muhi semata-mata. Muhi apa artinya? Muhi, hidup. Tulang kita itu diciptakan Allah, dia biasa hidup. Hidup tulang kita tadi kalau dia bisa, contohlah, pertama rasanya lembek. Ya, ketika kita kuatkan tulang kita, ya, beban yang biasanya rasanya 20 kilo itu 40 kilo bisa kita angkat. Tapi hati tadi kita mengkuatkannya. Dikuatkan oleh hati kita, dia bisa jadi kuat. Kenapa? Karena diciptakan Allah dari air. Kalau air itu datang, aduh, nggak ada yang apa? Yang lemah bikin. Tengok tsunami Aceh, berapa habis bikinnya sama air. Jadi tubuh kita itu sebenarnya kuat itu bisa. Kuatnya tadi bagaimana? Muhinya tadi bagaimana? Kekuatan tadi memang kekuatan Allah. Kekuatan tadi adalah kekuatan yang dikehendaki Allah. Innama amru iza arasana an yakulahu kun fayakun. Yang penting apa? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka Allah itu maha suci. Allah itu maha kuat. Biyadihi. Allah itu maha kuat. Biyadihi malakutu, dia mempunyai sebuah kerajaan. Wa ilaihi turja'un. Kembalikan kepada Allah. Jadi untuk menguatkan itu nanti kita bahas ke depan, nanti masalah itu cerita masalah kebatinan. Pembahasan masalah kaji diri dulu, nanti terlalu melebar kita kaji itu nanti akhirnya nggak masuk. Ya. Dia lagi tentu dia ada pasal-pasalnya. Nanti saya cerita pula kekuatan apanya, kenapa dia bisa apa gitu. Itu lain pula pembahasannya nanti. Kita ini pembahasan hari ini adalah pembahasan untuk membenahi hati dulu. Nah, urat. Tidak urat semata-mata melainkan kawi. Kawi apa artinya? Kuat. Kawi. Semata-mata. Itu Allah ciptakan tubuh kita itu tujuannya urat tadi itu jadi kawat. Sekarang kita mendapatkan contoh itu dari nabi-nabi loh. Nah, ya. Nabi Adam itu adalah ahli astronomi, ahli perbintangan. Itu Nabi Adam. Dari Nabi. Nabi Isa, dokter. Nabi Daud, ahli fisika dan kimia. Ya kan? Membenahi apa? Bikin pisau. Itu Nabi Daud itu. Kalau Nabi Musa mempunyai kekuatan. Kalau mutakalima, dia juga punya mistiknya. Gitu. Nabi Yusuf, ahli ekonomi. Nabi Yusuf itu sarjana ekonomi itu, ahli dagang itu. Sehingga dia sampai jadi menteri kan. Nabi Ibrahim, apa? Arsitek. Dia arsitek kita Nabi Ibrahim yang membangun Makkah. Dia arsitek. Nah, semuanya sudah dicontohkan dari nabi-nabi loh, semua. Gak ada yang nggak dicontohkan. Nabi Nuh, apa? Itu angkatan laut, kapten. Ya kan? Ya kapten. Jadi semuanya itu sejarah itu apapun yang terjadi dalam hidup kita ini memang sudah ada gitu. Nabi Yakub apa? Ayah Nabi Yusuf. Tahu enggak? Itu ahli mimpi. Itu ahli nujum. Jadi sudah memang sudah ada lah gitu. Jadi artinya tadi hidup kita ini memang sudah dicontohkan, sudah disejarahkan oleh para sejarah rasul kita. Nah, kita cuma hanya mengikut aja. Nah, dari sinilah para ilmu tasawuf, dari sinilah Imam Ghazali, dari sinilah Syekh Junaid Syekh Hasan Asy'ari, dari sinilah dia diambil itu semua. Seperti Profesor Profesor
ahli kimia dan ahli fisika itu, ya, yang di Medan itu, masya Allah, yang punya tarekat Naksabandiah juga, yang Pancabudi itu, siapa profesor itu kan profesor itu di apa di Indonesia. Allah. Nah, sekian hebatnya dia jadi profesor, kembali dia penggalian tasawuf lagi. Ke tasawuf dia. Nah, dibukanya tasawuf tadi sampai dia membuka hikam. Jadi memang ke sana semua. Jadi ada orang bilang, apalah tasawuf itu. Padahal orang tasawuf itu adalah orang yang sangat teliti mengkaji apapun unsur bentuk pengkajian yang ada. Jadi bukan main-main. Apapun bentuknya, perbintangan, apa, angin, semua itu dia dikaji semua. Jadi itu nanti akan kita bicarakan itu dari mana kita dapatkan ini. Beliau akan pernah bilang kemarin, kenapa tubuh kita ini bisa sinkron dengan alam? Kenapa energi alam ini bisa kita sedot? Karena memang itulah ketentuan Allah, bukan karena kita menyedot. Nah, karena itulah ketentuan Allah antara kita dengan alam. Mana ketentuannya tadi? Salah satu contoh dengan ilmu biologinya yang agak mudahnya antara oksigen dengan karbon dioksida. Itu aja dulu untuk yang kecil. Oksigen dengan karbon dioksida kan begitu. Kamu mengeluarkan apa? C2 atau oksida kan? Nah, kita keluarkan adalah karbon dioksida. Kalau tumbuh-tumbuhan yang alam ini apa yang diberikan kepada kita? O2 itu adalah oksigen. Itulah sekecil-kecilnya contoh. Itu tidak bisa kita lari. Masuklah kamu ke dalam apa? Ke dalam drum. Tutup drumnya dong. Lama-lama kan tidak berbaur kita lagi dengan alam kan? Kan ada kita berbaur dengan alam. Jom. Karena kita udah lari dari ketentuan Allah kan. Nah, jadi artinya tadi memang sinkron kita antara alam dengan kita itu ada. Nah, dikuatkanlah dengan permintaan kita, dikuatkanlah dengan keinginan kita. Nah, semakin timbullah power yang ada dalam tubuh kita, semakin timbullah keinginan energi positif kepada kita, maka berdatanglah kepada kita yang baik-baik itu. Rahmat Allah tadi. Karena kita berpikir kadang-kadang tidak mungkin. Karena kita berpikir kadang-kadang di dalam hati kita tidak mungkin. Karena kita berpikir dalam jiwa kita tidak mungkin. Nah, hasilnya ya tidak mungkin. Coba nggak percaya. Nah, kalau kamu ragu-ragu kamu itu melakukan sesuatu, pasti hasilnya tidak memuaskan. Itu tidak akan memuaskan hasilnya. Makanya orang sekarang udah bikin buku umpamanya seperti power energy rezeki. Sekian 1 juta yang terjual, beri sekian ribu yang terjual. Sebenarnya yang ada di dalam buku pernah kamu baca itu? Itu pernah baca. Power energy rezeki. Anak itu tengok aja di YouTube ya, Bang. Iya, penarik rezeki. Menarik itu, power penarik rezeki itu. Itu semuanya pengkajiannya itu diambil adalah dari pengambilan tasawuf. Karena diajak di situ adalah berpikir positif, hasilnya akan positif gitu. Nah, kenapa orang lari dari ilmu-ilmu itu? Itu yang saya heran itu kenapa orang lari dari ada yang mengatakan itu bisa membuat pencernaan pemikiran kita salah terima. Ya, carilah gurunya tadi yang bukan untuk menambah beban mengajarkannya kepada. Tapi kalau yang menambah beban itu ini contoh. Ya bisa contoh. Ini dirimu. Ini yang banyak. Ini saya bilang sama kamu nanti kemana kamu belajar. Kalau ada guru-guru yang seperti itu, nggak usah berguru sama dia. Itu bikin kita gila itu. Itu bikin kita teler itu. Bikin kias-kias seperti itu. Jangankan kias-kias dikasih kepada orang yang jelas-jelas saja karena orang menerima. Ya enggak?
Ada itu kadang-kadang tuh dulu waktu dulu itu guru-guru. Nih, kamu nampak ini? Ya, ini nampak. Nah, ini lampu, umpama satu contoh. Mana yang sebenar lampu itu? Nanya pula sama kita tuh. Awak udah jelas berguru sama dia nanya pula mawak. Kan pening lah awak jadinya kan. Nah, jadi kalau ada yang guru-guru seperti itu tuh nggak usah lah. Itu cuma hanya mencari guru yang cuma hanya mencari sensasi kepada muridnya, memperlihatkan powernya kepada muridnya, bahwasanya pura-pura tahu dan sok-sok tahu, supaya gurunya tadi sering datang. Nanti kalau nggak ada kasih gini, nanti dia nggak datang lagi. Nanti nggak ada lagi bawa kopi, nanti nggak ada bawa gula, ya gitu. Gitulah. Jadi akhirnya niatnya pun udah salah. Seharusnya nggak gitu. Kasih aja lah ilmu itu kepada murid tadi, jelas-jelaskan, diamalkannya, jangan dia tersesat. Nah, mau datang jadi mau tidak datang apa? Karena dia sudah mendapatkan ilmu itu. Kapan mau diamalkannya terserah gitu. Itulah cara-cara orang dulu yang kebanyakan seperti itu. Memang dibiasakan itu. Ada yang bilang begini, mana pisau masukkan ke dalam sarung, mana pisaunya, mana sarungnya. Ada yang begitu, mungkin pernah kamu dengar itu. Nah, hidup ini tidak ada ubahnya seperti memasukkan pisau ke dalam sarung katanya. Nah, mana sebenarnya pisaunya, mana sebenarnya sarungnya. Jadi kita berpikir, kok pisau sama sarung? Apa tujuannya? Jadi kalau nanti ada kamu belajar seperti itu, nanti kamu dengar, gak usah heran lah. Itu trik dan cara supaya kita menganggap itu adalah sesuatu hal mengherankan dan mewahkan. Nah, kenapa? Disitulah yang banyak orang tadi sinting-sinting itu. Padahal agama itu mengajarkan kepada kita, beramal itu mengajarkan kepada kita, beribadah itu mengamalkan kepada kita. Itu dia bilang tadi. Bukan untuk membuat beban kepada kita, tapi mengurangi beban di dalam kehidupan kita. Itu tujuannya belajar agama. Karena kita bisa menyikapi hidup. Ini lagi. Setelah itu, hati lagi ya. Tidak hati semata-mata Allah ciptakan kepada kita. Tidak hati semata-mata tujuannya, melainkan ilmu. Jadi Allah itu tujuannya membuat kita hati dalam tubuh itu, tujuannya adalah ilmu. Jadi titipan Allah ilmu itu kepada hati kita, dimasukkan Allah kepada hati kita. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Kalau Allah sudah kasih rasada, ketika Allah sudah kasih petunjuk, maka Allah akan melengkapkan hati tadi. Tapi harus ingat, sebagai hati itu nada ubahnya seperti kaca. Tapi jangan kamu anggap kaca itu selamanya dia itu akan hitam. Seperti cemprong lampu apa ya kan? Kita dulu pertama itu. Nah, kadang-kadang kan ada hitam itu karena asapnya. Nah, jadi dia akan tidak mengeluarkan cahaya keluar. Kita juga begitu. Itu makanya orang yang beriman itu wajahnya bercahaya. Orang beriman itu wajahnya berseri. Maksudnya apa? Bukan masalah imannya. Itu adalah masalah hatinya. Nah, di dalam hati tadi itu adalah ada ilmu di situ. Ilmu itulah cahaya. Nah, kacanya tadi itulah yang hitam tadi. Nah, supaya dia tadi apa? Supaya dia keluar cahaya tadi. Nah, maka inilah tujuan kita hari ini, malam ini. Poles terus, bersihkan terus. Pasti dia akan memancarkan keluar cahaya gitu. Tapi kita berusaha terus. Jadi ilmu itu tidak akan bisa dia itu berada di tempat di dalam kegelapan. Ketika kegelapan itu diterangi oleh apa? Apa tadi nak? Diterangi oleh hati. Ilmu itu tidak akan bisa ia berada di dalam kegelapan, tapi dia akan bisa berada dia di dalam cahaya hati.
Jadi hati tadi. Cara cahaya hati tadi lebih bilang tadi, jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa lebih baik, jangan tamak. Itulah hati tadi. Rendah hati aja lah. Enggak perlulah kita tadi merasa lebih gitu. Orang miskin disayangi, orang lemah dibantu, orang kaya jangan merasa dihargai dia. Orang kaya itu disuruh bersedekah. Kalau orang para ulama itu orang yang beriman kan begitu. Saya tidak menghargai kamu kaya, tapi saya menghargai kamu karena kamu mau bersedekah dengan orang lain. Bahasa kita ke semua orang kaya sebegitu. Saya bukan bangga melihat mobil, saya bukan bangga melihat rumah besar 3, tapi saya bukan senang melihat kamu seperti ini. Kalau ngomong sama orang kaya harus begitu. Kalau kamu bilang, wah, iya lo untung motor lupa deh sama Allah. Jadi supaya dia jangan lupa sama Allah, caranya begitu. Mobilmu bagus ya, rumahmu bagus ya, istrimu cantik, anakmu banyak, hartamu banyak, uangmu banyak, tapi saya bersedih denganmu. Kenapa bersedih katanya? Itu begitu dia bilang sama Allah. Kalau ngomong sama orang begitu, saya sedih sama kamu. Kenapa? Kamu belum bisa berbagi dengan orang lain. Begitu. Baru dia itu berpikir itu. Jadi kalau kita ngomong sama orang kaya seperti itu. Kalau enggak, dianggapnya remeh aja Pak gitu. Jadi artinya tadi, bisa kamu berbagi dengan orang lain. Gitu. Barulah dia jadi orang yang berhasil. Nah, terus jantung, tujuan Allah kasih kita tidak jantung semata-mata, tujuan Allah, melainkan hayat semata-mata. Hayat itu adalah kehidupan. Jantung kita itu dikasih Allah tujuannya untuk kehidupan. Itu adalah wilayah Nabi Adam namanya. Kenapa dikatakan itu adalah wilayah Nabi Adam? Jantung itu karena kita hidup tanpa jantung. Hidup enggak kita tanpa jantung? Ada enggak orang hidup tanpa hati? Ada? Tanpa ginjal? Tapi kalau tanpa jantung belum ada sejarah. Ada cerita di YouTube itu ada seseorang habaib ya, enggak punya jantung, itu salah. Tidak logis. Kalau yang begitu-begitu enggak usah percaya, anak. Itu cuma hanya omong-omongan yang membesar-besarkan yang baik aja. Asal manusia pasti pakai jantung. Mana ada orang yang tidak pakai jantung? Karena itu adalah kehidupan. Karena di situ adalah kehidupan manusia semuanya. Karena pompa darah tubuh kita itu dari jantung semuanya. Jadi saya nggak bakalan terima kalau ada habaib katanya nggak ada ya, karena dia tidak punya jantung. Habis Asyik siapa namanya itu berarti ada penyebab. Mana ada manusia itu pasti pakai jantung. Jadi jantung kita itu adalah kehidupan kita. Setelah itu Rabu nomor 8. Hatinya bentuknya agak keabu-abuan ya, itu Rabu. Tidak Rabu semata-mata, melainkan di situ adalah terkumpulnya tauhid. Kenapa di situ terkumpulnya tauhid? Itu adalah wilayah Nabi Musa namanya. Karena kekuatan tauhid itu adalah diberikan oleh Allah Ta'ala ujian kepada Nabi Musa. Siapa ujiannya? Fir'aun. Ada enggak nabi-nabi yang lain yang pernah mengaku Tuhan semasa dia? Ada enggak cerita sejarah ini? Kan enggak ada kan? Cuma hanya zaman Nabi Musa, seorang nabi yang diuji oleh manusia atau umatnya mengaku Tuhan kepada dirinya, melawan Nabi Musa. Itu makanya Nabi Musa itu dibilang adalah ahli tauhid, wilayahnya wilayah tauhid. Ini kita punya makom semua tubuh dalam ini. Hati kita itu makom Nabi Ibrahim. Jantung itu makam Nabi Adam namanya.
Rabu makam Nabi Musa. Hati, jantung, limpa. Limpa itu adalah makam Nabi Nuh sama Nabi Isa. Empedu, jantung, hati, limpo, empedu Nabi Musa, limpa Nabi Nuh, buah punggung itu adalah makam Nabi Muhammad. Nah, arti makam itu apa maksudnya, Bu ya? Sesuatu wilayah. Nah, wilayah tadi adalah wilayah yang bisa kita kasih makan nanti. Ada makanannya. Ketika kita masih makan dengan zikrullah, kita berikan makanan zikrullah kepadanya, dia akan timbul di situ hikmah-hikmah, ya. Bukan rahmat ya, maksudnya hikmah-hikmah yang akan muncul dari situ nanti. Kalau kita kembalikan kepada kaji kebatinan, kalau hati nanti akan keluar api di situnya nanti. Kalau dari Nabi Musa itu nanti akan keluarlah nanti kekuatan. Kalau dari Nabi apa? Kalau Nabi Ibrahim api. Kalau dari Nabi Nuh, nanti itu akan keluarlah sesuatu angin. Nah, ini nanti di situ, dari unsur-unsur situ. Kalau kita bisa kembali ke pengajian masalah apa ya? Dari mana sih datang angin itu ketika kedatang kekuatan itu dari tubuh? Bu ya, dari makom-makom ini dikeluarkan. Nah, dari situlah kenapa bisa keluar dibikinkan bisa panas terasa orang. Ya, kalau dikeluarkan api dari situ itu biasanya saya pegang ridho, dia rasa panas. Pegangnya pula padil rasa panas. Bisa nyambung gitu. Panas. Itu api dikeluarkan. Oh, itu adalah pelajaran sesat. Siapa bilang pelajaran sesat? Kalau saya tidak katakan itu adalah pelajaran sesat. Kenapa? Orang yang menyesatkan itu karena orang tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengetahui cara jalannya. Padahal itu pengeluarannya itu dari zikir. Zikir itu panas loh. Kamu bilang zikir nggak panas nih? Zikir itu panas. Bisa membakar. Tapi kalau kembali kepada Rasulullah, dari Rasulullah membakar dosa. Membakar dosa. Tapi bisa dinyatakan membakar dosa itu dengan zahir. Jadi kalau membakar dosa berarti untuk akhirat. Kalau untuk membakar panasnya secara zahir untuk di dunianya. Kalau nggak ada ilmu tasawuf, kalau nggak ada kita belajar ilmu kebatinan, mungkin wallahu alam bisa kita nggak bakal merdeka. Ya, mungkin kita masih dijajah Belanda gitu. Mungkin masih kita. Kenapa? Karena orang-orang NU itu adalah orang-orang mempunyai sebuah kebatinan. Kita ini NU ini memang harus. Nahdlatul Ulama itu harus begitu, bukan tanggung-tanggung. Kamu besok besar jangan separuh-separuh lah, jangan setengah-setengah. Saya nggak kepengen kamu itu tuh separuh-separuh. Harus bisa zahir batin. Mau ilmu umum secara dunianya ada, secara batinnya ada. Jadi ke depan mana tahu nanti kita berjuang, baru di situ mau nyari. Ada lagi orang bilang begini, ilmu kebal itu adalah syirik. Kan begitu, ada yang bilang begitu. Ya ilmu kebal yang syirik itu yang mana? Kita kembalikan ke sana. Ilmu kebal yang syirik itu yang mana? Ada ilmu kebal itu memang syirik. Ada juga, tapi ilmunya yang mana? Ada juga ilmu kebal itu yang tidak syirik, tapi ilmunya yang mana? Cari dulu, tanya dulu. Jangan sedikit-sedikit syirik semua, kan begitu. Orang kan banyak gitu, sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit syirik. Tanya dulu lah sama ahlinya. Misalnya dia kebal. Jadi kebalnya itu ilmunya apa doanya, apa bacaannya. Ada nggak bacaan itu dari Rasulullah? Mungkin ditanyalah dulu ya sama gurunya tadi yang kebal itu. Ilmu yang kamu baca itu makanya kebal, kamu apa doanya, apa bacaannya.
Seperti contoh lah, subhanallah. Saya juga pernah saya pelajari itu pun, insya Allah masa sekarang masih punya juga, tapi nggak begitu dipakai. Artinya itu doanya dari ayat Allah, tawasulnya tetap dengan guru-guru syekh. Bacaannya pun yang sering dibaca Rasulullah. Apa bacaannya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis samai wa samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada yang memudaratkan baik langit dan bumi. Kan begitu. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Alhamdulillah, insya Allah biasanya pun pisau yang tajam pun nggak bakalan apa kok. Tapi dimulai dengan yakinnya tadi. Mention kita tadi itu sama Allah. Yakin nggak kamu sama Allah bahwa Allah itu? Saya buat tanya lagi sekarang. Kalau Allah sudah berkehendak, ada nggak yang menghalanginya bahwasanya kulit kita tadi tidak apa-apa? Allah berkehendak kulit kita tidak apa-apa, umpama. Ada nggak yang bisa menghalanginya? Kalau masih ada yang menghalangi Allah Ta'ala, berarti Allah lemah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ke sana kita lari pengkajiannya. Tapi bacaannya itu ya bacaan dari bacaan yang pernah diamalkan dari Rasulullah. Itu. Tapi kalau bacaannya umpamanya miakku si tuang dalam kuali, duduk ku bentuk beruang, berdiri ku bentuk babi, umpamanya. Rantai babi. Ya, berdirinya dengan rantai babi, umpamanya kan. Ya iya, itu syirik lah jadinya. Ya salah dalam agama. Tapi kalau kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis samai, baca-bacaan begitu. Wa qul jal haqqa dzakal batil inna batila kana zahuqa. Tidak akan pernah menang itu yang batil itu. Menghancurkan yang benar kan? Karena yang benar lah yang bisa menghancurkan yang batil. Allah sudah contoh-contohkan kok dalam Al-Qur'an. Kok enggak juga yakin orang-orang yang pemaham satu golongan itu dengan hal-hal itu. Kita pun heran. Tuhan udah bilang begitu semua. Allah cara nggak akan bisa. Jadi itu makanya. Jadi harus begitu. Jadi kita yang penting nih fasayaqbikumullahu was-samiul alim. Maka cukuplah Allah itu maha mendengar dan maha berilmu, maha mengetahui. Tapi kalau tidak kita berpegang dengan Tuhan, ya iyalah. Jadi misalnya berpegang kita kepada Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, atau jembatan si manis jembatan Ancol, Uzi Saputra, umpama kan. Itu kan jin-jinnya syaitan seperti itu, ya iyalah. Jadi ini tolong. Kita bergantunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Orang nanya sama dia. Ya. Boleh enggak kita berteman dengan jin? Jawab saya, boleh. Ya. Maksudnya jin itu berkawan dengan kita, tapi kita tidak pernah berkawan dengannya. Paham itu maksudnya? Artinya apa? Jin itu dimanapun pasti dia ada. Ya enggak? Mungkin sekarang dia lagi ngaji juga sama kita. Ya enggak? Bisa mungkin ikut ngaji dengan kita. Tapi mereka ikut itu tujuannya lain kita bukan adalah untuk mencari kebaikan dengan kita. Bukan kita mencari kebaikan dengannya. Paham? Jangan kita manfaatkan, kita pergunakan mereka. Itu yang tidak boleh. Misalkan Rasulullah saja mengislamkan jin, sampai sekarang masjid jin ada itu di Makkah. Saya pernah sholat di situ waktu umroh. Masjid jin, situ sholat. Dibikinkan Rasulullah, ada masjidnya di situ. Maksudnya itu. Kenapa? Karena jin itu Allah ciptakan tujuannya adalah untuk menyembah Allah. Jadi jangan sedikit-sedikit orang si A itu syirik, si A itu syirik, sedikit-sedikit orang dibilang syirik, sedikit-sedikit orang dibilang syirik.
Sikit-sikit orang dibilang kafir, orang itu berjin segala macam. Jangan, nggak boleh. Ini saya pesan sama kamu, nggak, jangan begitu. Yang dikatakan orang itu syirik, orang jahat itu adalah dia berbuat syirik, orang yang berbuat jahat. Itu orang syirik, itu orang jahat. Itu aja kuncinya. Ini ketika ada orang berjin dah diponis itu sesat. Ada orang yang dianggap berjin dianggap salah, nggak boleh begitu. Tengok dulu, pikirkan dulu, lihat dulu. Nah, yang penting kita, kalau kita tidak mau hal-hal yang begitu, nggak usah kita belajar dengan dia, nggak usah kita ikut dengan dia. Itu aja nya kuncinya. Kenapa? Karena kita takut tersesat ketika kita tidak bisa. Mungkin dia bisa, kita tidak bisa. Artinya tadi hati-hati dalam hidup. Itu aja. Nah, terus buah punggung, tidak buah punggung semata-mata melainkan Islam semata-mata. Nah, buah punggung itu yang gue bilang tadi, di situ adalah wilayah Nabi Muhammad. Artinya wilayah itu maksudnya tadi syariat. Syariat Rasulullah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belajar kita dengan rukun iman, rukun Islam, belajar kita dengan rukun iman. Artinya yang terakhir rukun iman. Kenapa kita tidak bisa menerima kode baik dan kode buruk datangnya dari Allah? Nah, itulah berarti kita hidup itu selalu bersandar dengan Allah. Lagi azim. Azim artinya kebesaran siapa yang dibesarkan tadi kulit kita, yaitu adalah ain sabitah. Ain sabitah itu tahu? Ain apa artinya? Zat. Sabitah adalah tetap. Ain sabitah itu adalah pengalihan nama saja. Ain sabitah adalah Nur Muhammad, ya. Itu cuma hanya pengalihan nama saja. Jadi ini ke bawahnya sedikit kita bercerita, itu adalah untuk pengkajian kekuatan dunia, ya. Nah, kita harus kalau untuk mendapatkan ilmu kebatinan harus beriringan dengan Nur Muhammad. Di atas tadi tidak. Di atas itu bersandar hanya semata-mata dengan Allah. Kalau kita bersandar semata-mata dengan Allah Ta'ala berarti itu namanya tauhid, ya. Kalau kita bersandar dengan Nur Muhammad berarti kita mendapatkan sesuatu kekuatan dunia dan akhirat. Kembali saya balik lagi, yang di atas tadi itu adalah tujuannya adalah untuk akhirat semata-mata. Yang di bawah ini bisa kita mempergunakannya secara zahir, yang dianggap yang zahir itu tidak mungkin. Dia zahir tapi dia nampak zahir tapi tidak mustahil perasaan kita. Ada seperti itu. Satu contoh, para ulama-ulama itu atau buya-buya itu, para wali-wali itu, dia duduk aja di masjid, disuruh beramal, berzikir, sholat, tapi uangnya berkarung di masjid itu. Banyak uangnya, karena dia nggak perlu uang lagi. Seperti Syekh Dimyati itulah, almarhum Kidahu. Jadi dia nggak mau dia lebih uang. Nah, kalau Syekh Dimyati itu pondoknya dikit, Gus Dur aja datang di situ antri. Datanglah pengawalnya. Syekh, Gus Dur datang. Maaf, kamu masih ada. Antri dulu. Presiden datang. Kan mulia, ya kan? Masih dibilang antri. Kalau awak, Presiden datang. Ayo, berdiri semua santri. Kalau orang ngasih duit itu, misalnya kasih duit satu tas, yang belakang, itu aja. Nggak tahu tas siapa yang ngambil yang belakangan itu. Ya santri-santrinya juga lah nih. Tapi kalau kita kan kasih orang duit, nanti sampai bilang berapa kasih? Begitu. Ibarat begitu lah gitu. Oh dia, kenapa? Karena memang udah mengangkat derajatnya Syekh itu gitu. Memang dia udah mengangkat derajatnya. Nah, secara logika kita saja, kok sempat begitu kan? Dikejar dunia, dia nggak ingin dia lagi. Kalau saja logikanya, tentu kita harus kerja, kita harus berusaha, harus berpikir, harus berbisnis, secara ekonominya lah gitu ya, kejar sana gitu segala macam. Nah, tapi kalau dia enggak, nah kan secara mustahil logika kita kan tidak mungkin begitu.
Artinya apa? Allah Ta'ala itu memang sudah sayang dan cinta kepadanya. Itu ya. Hakim, kokoh. Siapa yang kokoh pada daging kita yaitu adalah ain sabita. Terus muhyi, menghidupkan. Siapa yang menghidupkan yang terjadi pada tulang kita tadi adalah ain sabita. Nur Muhammad juga. Qawi, kekuatan. Siapa kekuatan terjadi pada diri kita yaitu ain sabita. Itu yang kuat ruh kita itu. Ilmu, mengetahui siapa yang mengetahui pada kita adalah ain sabita, ilmu yang dalam tubuh kita. Hakikat, hidup, hakikat, hayat, hidup. Siapa yang hidup pada jantung kita yaitu adalah ain sabita. Tauhid, apa tadi Rabu ya, mengesahkan. Siapa yang mengesahkan itu jadi pada diri kita itu adalah yaitu ain sabita. Islam, wilayah Nabi Muhammad juga patuh mengerjakan segala perintah yang diperintah Allah dan meninggalkan segala dalam Allah Ta'ala, patuh mengerjakannya. Siapapun yang mengerjakan terjadi pada itu buah pun kita adalah juga ain sabita. Azim ain sabita, azim ain Muhammad, azim Muhammad, azim Allah. Hakim ain sabita, hakim Muhammad, hakim Allah. Muhi ain sabita berarti semuanya berhubungan itu adalah juga harus dengan Nur Muhammad. Tanpa ada hubungan ruh kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya pekerjaan itu adalah nilainya, catatannya baru rakit dan adib yang ada kiri dan kanan belum dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Allah dalam Al-Qur'an mengatakan hidup kita ini adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan aku berikan sebuah beban kepada sesiapapun kecuali mereka itu mampu menerimanya. Dan itu apa jawabannya? Di situ la haula wala quwata illa billah. Inilah bayangan dulu ke depan lagi adalah masalah diri yang terdiri. Allahumma subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.